Terminal kampung rambutan sore itu seperti lautan manusia yang tak pernah berhenti bergulung. Suara klakson bas berdentum seperti gelegar perang, berpadu dengan teriakan kernet yang memanggil penumpang seolah mereka sedang berpacu dengan waktu. Asap knalpot memenuhi udara, membuat siapapun merasa berada di tengah kobaran kota yang tak kenal lelah. Di tengah semua hiruk pikuk itu, seorang pemuda berdiri dengan wajah berkeringat namun tenang, Andre. Ia memegang kunci Inggris besar yang sudah penuh bekas goresan, tanda betapa lamanya ia hidup di dunia bengkel bas. Andre berjalan melewati deretan bas yang baru datang dari perjalanan jauh. Para sopir melambaikan tangan, menyapanya dengan senyum lelah namun tulus. Bagi mereka, Andre bukan sekadar mekanik. Ia adalah penyelamat yang selalu turun tangan saat mesin mogok, ban pecah, atau rem mendadak blong. Setiap langkahnya memantulkan kepercayaan, meski Andre sendiri tidak pernah meminta dihormati. Ia justru tampak selalu menunduk, menahan bayang-bayang masa lalu yang terus mengintip dari balik garis hidupnya. Di samping bengkel kecil yang atapnya mulai berkarat, Andre menyalakan lampu kerja. Satu bas baru saja masuk, dengan bau oli yang menyengat dan suara mesin yang sekarat. Ia membuka kap mesin, menghela napas. Kerusakan parah lagi, gumamnya. Namun seperti biasa, ia langsung bekerja. Tangan bergerak cekatan, mengencangkan baut dan memeriksa sistem pengereman dengan ketelitian seorang ahli. Meski hidupnya kini penuh ketenangan, matanya masih menyimpan sorot yang dalam, sorot seseorang yang pernah berdiri di puncak kekuasaan gelap. Hiruk pikuk terminal sedikit mereda seiring gelapnya langit, tetapi tak pernah benar-benar sunyi. Andre mengambil jeda sejenak dan duduk di bangku tua, menatap keramaian. Ia mendengar tawa keras para kernet, pekikan pedagang asongan, dan omelan sopir yang kelelahan. Semua terasa biasa saja, namun di hati Andre ada perasaan yang sulit dijelaskan, seolah badai besar sedang bergerak di kejauhan, perlahan mendekat ke hidupnya. Ketika lampu terminal mulai menyala satu persatu, menciptakan bayangan panjang di tanah, seorang kernet muda menghampiri Andre. "Bang, kayaknya preman-preman yang sering minta uang itu tadi muter-muter lagi," katanya gugup. Andre hanya mengangguk tanpa menoleh. Sejak berhenti dari dunia hitam itu, ia berusaha keras tidak ikut campur. Namun kali ini, firasat buruk muncul begitu saja, menyengat seperti listrik yang merambat ke tulangnya. Andre berdiri, membasuh tangannya dengan air bekas yang sudah hitam. Wajahnya terlihat tenang, tetapi hatinya gelisah. Ia menatap jauh ke arah pintu masuk terminal, di mana bayangan para lelaki asing terlihat melintas pelan. Mereka berjalan dengan gaya penuh kesombongan, mengawasi tempat itu seperti raja kecil yang haus kekuasaan. Andre mengenali gerakan mereka, cara berjalan, cara menatap, cara memaksa kehormatan ke orang lain, semua itu mengingatkannya pada dirinya yang dulu. Sambil mematikan lampu bengkel, Andre mencoba menepis kenangan yang berputar di kepalanya. Masa ketika namanya disebut dengan gemetar, masa ketika setiap orang menunduk saat ia lewat. Ia sudah meninggalkan itu semua, menguburnya jauh. Namun terminal yang selalu ramai ini menyimpan terlalu banyak jejak. Jejak yang tak bisa hilang begitu saja hanya karena seseorang ingin berubah. Dan di tengah desiran angin malam yang membawa bau solar dan debu jalanan, Andre merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sejak lama, getaran ancaman. Seolah terminal ini sedang berbisik, memberitahu bahwa hidup tenangnya akan segera runtuh. Bahwa masa lalunya, yang selama ini ia tinggalkan di belakang, kini mulai mengetuk pintu dengan keras. Di ujung pandangannya, bayangan para preman baru semakin mendekat, dan Andre tahu, ini baru permulaan. Malam itu semakin pekat ketika Andre kembali menundukkan kepala di kursi bengkel. Namun pikirannya tak bisa diam. Bayangan para preman baru yang melintas membuat dadanya terasa sesak. Ia menutup mata sejenak, lalu tanpa ia inginkan, kenangan lama datang menghantam seperti ombak besar. Kenangan saat ia masih dikenal sebagai macan terminal, pemimpin paling ditakuti di kampung rambutan. Semua orang tahu, dulu, sekalimat dari Andre bisa membuat siapapun berlutut. Dan kini, bayangan itu kembali memanggilnya, menggoda sisi gelapnya yang ingin ia kubur selamanya. Di masa itu, Andre bukan sekadar preman. Ia adalah simbol kekuatan. Satu pukulannya cukup untuk membuat lawan terkapar. Bukan hanya otot, Andre juga punya otak. Ia mengatur alur keamanan gelap, memungut uang dari para pedagang yang dulu takut menolak. Namun seiring waktu, ia melihat terlalu banyak yang runtuh akibat dominasinya, keluarga yang hancur, persahabatan yang retak,
dan nyawa yang melayang dalam pertarungan antar kelompok. Semua itu menumpuk menjadi beban yang tak sanggup lagi ia pikul. Kehancuran terbesarnya datang ketika adiknya sendiri menjadi korban pertikaian antar preman. Hari itu, Andre terlambat datang. Ia hanya tiba untuk melihat adiknya tergelincir dari pelukan kehidupan. Tangisan Andre, yang selama ini tak pernah terdengar, melengking di terminal. Semua orang menyaksikan bagaimana raja yang ditakuti itu runtuh jadi manusia biasa. Sejak hari itu, Andre bersumpah untuk meninggalkan dunia gelap itu. Ia melepaskan kekuasaan, membubarkan kelompoknya, dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Ia lalu memulai hidup baru sebagai mekanik bas. Baginya, memperbaiki mesin adalah cara menebus dosa. Setiap baut yang dikencangkan seakan menjadi doa. Setiap mesin yang hidup kembali seolah mengingatkan bahwa hidup juga bisa diperbaiki. Ia bekerja keras, membantu para sopir tanpa meminta imbalan. Lambat laun, terminal mulai menerima Andre yang baru, Andre yang tenang, jujur, dan jauh dari kekerasan. Namun rasa hormat itu tak pernah menghapus bayang-bayang masa lalunya. Kini, ketika kelompok preman baru berkeliaran, Andre merasa seolah sedang menonton ulang kehidupannya sendiri. Gerakan mereka, cara berbicara, cara menatap orang yang lebih lemah, semuanya seperti dirinya yang dulu, namun tanpa batas. Mereka bukan hanya tamak, tapi juga brutal. Mereka tidak mengenal kode kehormatan yang dulu bahkan dipatuhi oleh Andre sekalipun. Dan itu membuat darahnya mulai mendidih. Saat Andre memperhatikan mereka dari kejauhan, ia merasakan denyut lama di tangannya, denyut kekuatan yang dulu ia gunakan untuk menguasai terminal. Ia mengepalkan tangan, berusaha menahan sesuatu yang mungkin akan keluar sewaktu-waktu. "Aku bukan itu lagi," bisiknya pelan. Namun kata-kata itu terdengar rapuh, seperti seseorang yang mencoba meyakinkan diri sendiri tapi tidak sepenuhnya percaya. Terminal yang biasanya terasa ramai kini tampak seperti arena menunggu ledakan. Beberapa sopir mulai membicarakan kelompok preman baru, dan semuanya terlihat cemas. "Kalau begini terus, kacau terminal kita," ujar salah satu dari mereka. Andre hanya diam, tapi diamnya bukan ketakutan, melainkan amarah yang ia tahan dengan seluruh kekuatannya. Ia tahu, setiap detik ia memilih diam, para preman itu semakin menjadi. Di ujung terminal, suara tawa keras para preman baru bergema, memancing rasa tidak nyaman di telinga. Andre bangkit perlahan, matanya menatap lurus tanpa berkedip. Masa lalunya mungkin sudah ditinggalkan, tapi terminal ini tetap menjadi bagian dari dirinya. Dan jika ada yang mencoba merusaknya, Andre tahu hanya ada dua pilihan, tetap jadi mekanik yang diam, atau menjadi kembali sesuatu yang sudah lama ia kubur, macan terminal yang tidur dalam dirinya. Keesokan paginya, terminal kembali dipenuhi keramaian yang seolah menelan masalah semalam. Namun bagi Andre, awan gelap itu belum pergi. Sambil bekerja memperbaiki bas pariwisata yang mesinnya mendengung keras, ia mendengar kegaduhan kecil di sisi lain terminal. Suara piring jatuh, makian keras, dan jeritan seorang pedagang perempuan. Andre menutup mata sejenak, ia tahu suara seperti itu. Itu bukan sekadar keributan biasa. Itu adalah suara ketakutan yang ia kenali dari masa lalunya. Dari celah bengkel, Andre melihat 3 orang preman muda sedang mengintimidasi pedagang nasi uduk. Mereka memaksa perempuan itu membayar uang keamanan 2 kali lipat dari hari sebelumnya. Salah satu dari mereka, pemuda berambut cepak dan bertubuh kekar, menendang dagangan perempuan itu hingga berantakan. "Lo pikir terminal ini siapa yang jaga?" serunya sombong. Andre merasakan jantungnya berdegup cepat. Ia mengenali pemimpin kecil itu, Bagas, preman ambisius yang belakangan sering berkeliaran. Bagas bukan sekadar preman biasa. Ia memiliki nama di kalangan anak-anak jalanan dari wilayah sekitar. Wajahnya muda tapi penuh kesombongan, seolah dunia ini adalah panggung baginya untuk menjadi raja baru. Andre memperhatikannya dalam diam, mencoba membaca langkahnya. Bagas menggerakkan kepalan tangannya dengan cara yang sangat familiar, cara yang dulu Andre lakukan ketika memaksa seseorang tunduk. Bedanya, Bagas terlihat lebih liar, tidak terkendali, dan tidak punya batasan moral apapun. Saat pedagang perempuan itu menangis sambil memunguti dagangannya, Andre merasakan amarahnya bergejolak. Tangannya yang memegang kunci Inggris bergetar. Ia hampir melangkah keluar, tapi ia menahan diri dengan susah payah. Jika ia campur tangan sekarang, ia tahu apa artinya, itu berarti membenamkan dirinya kembali ke dunia lama. Dunia yang sudah merenggut adiknya.
Dunia yang sudah ia tinggalkan dengan penuh luka. Andre menunduk, menarik napas panjang. Tapi napas itu terasa berat, seperti menelan bara api. Sementara itu, Bagas mulai berjalan mengelilingi terminal dengan penuh gaya, memeriksa wilayah kekuasaannya. Ia mendekati beberapa kernet, menepuk pipi mereka seolah mereka budak kecil. "Ingat ya," katanya dengan suara lantang, "mulai minggu ini semua setoran ke gua. Lo nggak bayar, gua rusakin bas lo." Dan di belakangnya, para pengikutnya tertawa keras seolah terminal ini sudah sah jadi milik mereka. Andre mengamati semua itu dengan sorot mata yang semakin gelap. Beberapa sopir mendekat ke bengkel dan berbisik kepada Andre. "Dre, lo lihat kan? Kita gak kuat lawan mereka. Lo tahu gimana cara hadapin orang model begitu?" Andre terdiam, tak membantah, tak mengangguk. Tapi dalam diam itu tersimpan sesuatu yang mulai retak. Ia ingin berkata bahwa ia bukan siapa-siapa lagi. Bahwa ia sudah meninggalkan itu semua. Tapi suara itu tertelan oleh satu kenyataan pahit, terminal ini sedang diambil alih oleh seseorang yang lebih kejam dari dirinya dulu. Ketika Andre kembali ke dalam bengkel, ia teringat perkataan almarhum adiknya, "Bang, kalau abang mau berubah, jangan biarin yang jahat menang." Kata-kata itu menghantam hatinya seperti pukulan. Ia menatap kunci Inggris di tangannya, merasakan beratnya bukan lagi sebagai alat, tapi sebagai simbol dari pilihan yang harus ia hadapi. Menjadi manusia biasa, atau bangkit sebagai penjaga yang pernah ditakuti. Di luar, suara Bagas semakin keras, memamerkan kekuasaan baru yang belum pantas ia genggam. Orang-orang mulai takut lagi, seperti tahun-tahun kelam ketika Andre dulu berkuasa. Namun kali ini, tidak ada raja yang menjaga keseimbangan. Tidak ada batas, tidak ada aturan, dan perlahan, Andre sadar, jika ia terus diam, terminal ini akan tenggelam dalam kegelapan yang lebih parah dari masa lalunya, kegelapan yang mungkin hanya bisa dihentikan olehnya. Hari-hari berikutnya, langkah Bagas dan kelompoknya semakin menjadi-jadi. Setiap sudut terminal kampung rambutan terasa seperti mata-mata mereka sedang mengawasi. Andre berusaha tetap bekerja seperti biasa, menundukkan kepala seolah tidak peduli. Namun ketenangannya justru menarik perhatian para preman itu. "Mekanik sok suci," gumam salah satu anak buah Bagas sambil melihat ke arah bengkel Andre. Mereka heran mengapa ada seseorang yang berani menolak memberi uang keamanan, sementara yang lain tunduk tanpa perlawanan. Sore itu, ketika Andre tengah memperbaiki rem bas yang hampir blong, 3 preman mendekatinya. Mereka berdiri tepat di depan bengkel, menghalangi cahaya sore yang jatuh ke tubuh Andre. "Bang Mekanik," salah satu dari mereka berkata sambil menepuk-nepuk kap bas, "Bos kita bilang lo harus setor juga." "Semua orang setor, lo bukan pengecualian." Nada suaranya manis, tapi matanya penuh ancaman. Andre hanya berdiri perlahan, menyekat tangannya dari oli. Ia memandang mereka tanpa emosi, namun dengan sorot yang membuat ketiganya sedikit gelisah. "Aku cuma kerja," jawab Andre singkat. "Bengkel ini bukan tempat untuk lo pada cari uang." Nadanya datar, tapi di balik kata-katanya tersimpan bara yang membuat preman-preman itu saling pandang. Salah satu dari mereka tampak tersinggung dan mendorong bahu Andre. "Lo pikir lo siapa?" bentaknya. Namun Andre tidak bergerak meski didorong cukup keras. Ia berdiri seperti batu yang tidak bisa digeser. Sikap itu justru membuat mereka semakin marah. Preman lain mendekati meja kerja Andre dan mulai meraih beberapa peralatan bengkel. Ia memutar sebuah kunci Inggris, lalu melemparkannya ke tanah. "Kalau lo nggak mau bayar," katanya sambil tersenyum licik, "kita rusakin tempat kerja lo." Ia mengambil dongkrak kecil dan menjatuhkannya hingga pecah sebagian. Suara logam terbentur keras memecah udara terminal. Andre mengepalkan tangan, napasnya mulai panas. Namun ia tetap diam, menahan badai yang ingin meledak. Saat mereka terus merusak peralatan, sesuatu di dalam diri Andre mulai tergores. Bukan soal alat yang hancur, tapi harga diri yang diinjak. Terminal ini rumahnya, bengkel ini tempat ia menebus semua dosa masa lalu. Dan orang-orang yang dirugikan oleh Bagas adalah orang-orang yang dulu ia sakiti, orang-orang yang kini ingin ia lindungi. Amarah lama, amarah yang selama ini ia kubur dalam-dalam, mulai menggerakkan otot-otot di bahunya seperti binatang buas yang terbangun. Ketika salah satu preman hendak meninju kaca bengkel, Andre akhirnya meraih pergelangan tangannya. Pegangan Andre begitu kuat hingga wajah preman itu berubah pucat. "Cukup," kata Andre pelan, namun suaranya menggema seperti sambaran petir yang menahan badai.
Kedua preman lainnya terdiam seketika. Mereka menatap Andre dengan kebingungan, seolah baru menyadari bahwa di depan mereka bukan mekanik biasa. Tepat pada saat itu, Bagas muncul dari balik kerumunan, menonton dari kejauhan sambil tersenyum miring. Ia menyirap rokoknya ke tanah dan mendekat dengan langkah santai. "Oh," katanya sambil menatap Andre dari kepala hingga kaki, "jadi ini mekanik yang berani nolak gue." Suaranya lembut, tapi tatapannya penuh kesombongan. Andre melepaskan tangan preman itu, lalu berdiri tegak, tidak mengatakan sepatah kata pun. Bagas mendekat dengan jarak yang sangat dekat, hampir menempelkan dahinya ke dahi Andre. "Kayaknya lo belum tahu siapa yang sekarang ngatur terminal ini," bisiknya. Andre menatap lurus, tanpa mundur, tanpa takut. Dalam pandangan mereka yang saling mengunci itu, satu hal menjadi jelas, benturan besar tak terhindarkan. Dan Bagas baru saja memilih sasaran terburuk yang bisa ia pilih di terminal itu, mantan raja yang sedang berusaha tidak kembali ke tahtanya. Setelah kejadian itu, suasana terminal menjadi lebih tegang dari biasanya. Orang-orang mulai berbisik tentang bagaimana Andre menghadapi anak buah Bagas dengan tatapan yang membuat mereka gentar. Berita kecil ini menyebar cepat di antara para sopir dan pedagang. Namun bagi Andre, semua itu bukan kebanggaan, melainkan tanda bahwa ia kembali diperhatikan oleh dunia yang berusaha ia tinggalkan. Pikirannya berputar sepanjang malam, memikirkan apa yang terjadi jika Bagas memutuskan kembali. Ia tahu, preman yang ambisius tidak akan berhenti hanya karena dipandang dingin. Keesokan harinya, Andre baru membuka pintu bengkel ketika dentuman keras membuatnya tersentak. Seseorang melempar kursi besi ke arah jendela bengkel, memecahkan kaca depan. Andre berlari keluar dan melihat tiga preman yang sama sedang merusak barang-barang di sekitar bengkel. Mereka menggebrak meja, menendang ban cadangan, dan menghancurkan kotak perkakas. "Gue bilang apa?" salah satu dari mereka berteriak. "Lo bayar atau lo kita hancurin." Andre menatap kehancuran itu dengan rahang mengeras. Peralatan itu bukan hanya benda bagi Andre, itu adalah hasil kerja keras, simbol tekadnya untuk berubah. Ketika salah satu dari mereka mengambil mesin kompresor dan mencoba membantingnya, Andre akhirnya melangkah cepat. Ia menangkap mesin itu sebelum jatuh, lalu melayangkan tatapan tajam ke arah preman itu. Tatapan yang tidak lagi seperti mekanik ramah. Tatapan yang membawa kembali bayangan macan terminal yang dulu membuat banyak orang ketakutan. Para preman itu terdiam sesaat, merasakan aura dingin yang muncul dari tubuh Andre. Namun mereka belum menyerah. Mereka mendekat sambil menantang, mencoba menguji batas kesabaran Andre. "Gue rasa lo nggak ngerti, mekanik," ujar salah satu dari mereka sambil mendorong dada Andre. "Bengkel ini jalan kalau Bagas bilang jalan. Kalau nggak, semuanya mati." Dada Andre terpelanting sedikit karena dorongan itu, bukan karena sakit, tapi karena rasa amarah yang menamparkan batinnya. Tangan Andre bergetar menahan emosi. Ia mengingat adiknya, ia mengingat janji yang ia buat. Tetapi semakin ia menahan diri, semakin para preman itu bertindak semena-mena. Mereka kini mulai melecehkannya secara verbal, memanggilnya dengan hinaan yang menusuk harga diri. Dan ketika salah satu dari mereka meludah ke arah kakinya, batas Andre pun pecah. Ia menggenggam kunci Inggris besar, bukan untuk menyerang, tapi untuk menahan dirinya agar tidak langsung menghajar mereka. Namun para preman itu tidak membaca tanda bahaya itu. Mereka malah menghancurkan meja kayu kecil yang menjadi tempat Andre menyimpan foto adiknya. Meja itu jatuh, dan bingkai foto pecah berkeping-keping di lantai. Andre membeku. Dunia seakan berhenti berputar. Ia menatap pecahan kaca itu, melihat gambar adiknya yang tergores logam. Lalu perlahan, sorot matanya berubah, bukan lagi mata mekanik yang mencoba hidup damai. Tetapi mata seseorang yang disakiti di tempat paling dalam hati. Salah satu preman tertawa keras melihat reaksi Andre. "Gue bilang juga apa, semua orang akhirnya tunduk." Kalimat itu tidak pernah selesai. Andre menatapnya dengan pandangan yang membuat bulu kuduk siapapun merinding. Napas Andre berat, namun stabil, seperti singa yang bangun dari tidur panjang. "Kalian," katanya perlahan, "sudah lewat batas." Suaranya rendah namun begitu menakutkan, membuat para preman itu secara naluriah mundur setengah langkah. Di saat itulah, Bagas kembali muncul, berdiri di ujung jalan dengan tangan terlipat. Senyumnya lebih lebar dari sebelumnya, seolah menikmati tontonan itu. "Nah," ujarnya sambil bertepuk tangan pelan. "Ini dia yang gue tunggu."
Lo akhirnya nunjukin siapa lo sebenarnya. Andre menatap Bagas dengan tatapan penuh api, dan seluruh terminal seperti menahan napas. Karena kini jelas, bukan hanya barang yang mereka rusak. Mereka telah menyulut amarah dari seseorang yang seharusnya tidak pernah mereka sentuh. Bagas melangkah mendekati bengkel dengan gaya santai, seakan seluruh tempat itu adalah panggung yang disiapkan khusus untuknya. Terminal yang biasanya ramai kini sunyi, para pedagang dan sopir hanya berani mengintip dari jauh. Mereka tahu betul, ketika dua orang seperti Andre dan Bagas saling menatap, yang menyala bukan sekadar amarah, melainkan sejarah panjang kekerasan. Bagas berhenti tepat di depan Andre dan menatap pecahan foto adik Andre di lantai. "Kasian ya," katanya sambil menyengir sinis, "jadi sentimen cuma gara-gara foto pecah." Andre maju selangkah, membuat beberapa preman di belakang Bagas refleks meraih senjata tumpul. Tapi Bagas mengangkat tangan, memberi sinyal agar anak buahnya menahan diri. "Gue cuma mau lihat, seberapa jauh lo bisa tahan sebelum kembali jadi diri lo yang asli." Mata Bagas berkilat penuh tantangan. "Soalnya gue nggak percaya mekanik sepi kayak lo bisa berubah total." Andre hanya menatapnya tanpa menjawab, namun sorot matanya jelas mulai kehilangan ketenangan. Bagas mendekat lebih dekat, wajahnya hanya beberapa sentimeter dari Andre. "Lo tahu nggak," bisiknya, "gue sengaja pilih lo pertama." Andre merasakan degup jantungnya melonjak. "Soalnya kata orang-orang lama, lo dulu raja." "Nah, gue mau buktiin, apakah raja tua masih punya taring, atau cuma harimau ompong yang sok suci." Kata-kata itu tepat sasaran, menusuk bagian terdalam diri Andre yang selama ini ia kunci rapat. Andre mengepalkan tangan, tapi ia tetap diam. Diam yang begitu berbahaya. Diam yang membuat Bagas justru semakin berani. "Lihat tuh peralatan lo," Bagas menunjuk bengkel yang kini porak-poranda. "Lihat foto itu. Lihat hidup lo yang cuma begini-gini aja. Semua bisa gue ambil kapanpun gue mau." Kemudian Bagas menunduk, meraih bingkai foto adik Andre yang pecah, dan, dengan sengaja, menghancurkannya lebih jauh dengan kakinya. Suara kaca yang hancur itu seperti ledakan di kepala Andre. Terminal yang sunyi mendadak dipenuhi ketegangan yang menyesakkan dada setiap orang. Andre menunduk, napasnya mulai berat, tubuhnya sedikit bergetar. Itu bukan getaran takut, itu adalah getaran seseorang yang sedang menahan raksasa yang berusaha keluar dari sangkarnya. "Bagas," suara Andre rendah, hampir seperti geraman. "Lo nggak ngerti apa yang lo sentuh." Bagas tertawa, mengira dirinya menang. "Wah, gue takut banget nih." Ia mendekat lagi, menepuk pipi Andre pelan namun penuh penghinaan. "Gue tunggu, Dre, tunjukin dong, tunjukin ke semua orang kalau lo bukan siapa-siapa, atau..." Andre tiba-tiba memegang pergelangan tangan Bagas, menghentikan tepukan itu. Pegangannya kuat, dingin, dan mengandung amarah yang nyaris meledak. Para preman langsung siaga, sementara Bagas terdiam sesaat. Untuk pertama kalinya, ia merasakan tekanan yang tidak main-main. Andre menatapnya dengan sorot mata yang berubah gelap. "Gue berusaha jadi orang baik," kata Andre perlahan, "tapi jangan paksa gue kembali jadi orang yang lo nggak bakal sanggup hadapin." Bagas tersenyum lagi, namun kali ini senyum itu sedikit kaku. Ia melepaskan tangannya perlahan dari genggaman Andre. "Kita lihat nanti, Bang Mekanik," katanya sambil melangkah mundur. "Gue bakal balik, dan pas gue balik, lo harus milih, tunduk atau tumbang." Bagas berbalik sambil menyalakan rokoknya, meninggalkan bengkel yang hancur dan Andre yang berdiri dengan mata yang tak lagi sama, mata seseorang yang baru saja kehilangan sisa kesabarannya. Dan saat langkah Bagas menjauh, bisikan orang-orang di terminal mulai muncul. Bukan bisikan takut pada Bagas, tapi bisikan bahwa macan terminal yang lama mungkin baru saja membuka satu mata. Pagi hari di terminal Kampung Rambutan terasa berbeda dari biasanya. Meski matahari baru saja terbit, udara sudah dipenuhi kegelisahan. Para sopir terlihat lebih banyak diam. Para kernet saling berbisik lirih, dan beberapa pedagang memilih menutup lapak mereka lebih cepat dari normal. Andre menyadari perubahan itu saat ia membuka bengkel. Ia tahu rumor tentang dua pria asing yang mengintainya tadi malam pasti sudah menyebar seperti bara kecil yang menyulut ketakutan. Terminal ini, tempat yang dulu ia jaga dengan tangan besi, kini justru menyimpan kecemasan yang sama terhadap dirinya. Saat Andre mulai bekerja, suara langkah kaki berhenti tepat di belakangnya. Tanpa perlu menoleh, ia tahu itu bukan Bayu. Langkahnya terlalu tenang, terlalu teratur. Perlahan Andre bangkit dan berbalik. Seorang pria berjaket hitam,
berwajah tirus namun tajam, berdiri dengan tatapan mengawasi seperti sedang menimbang harga seseorang. "Andre, lama tidak bertemu." Suara itu datar, namun mengandung ancaman tersembunyi. Andre mengernyit, mencoba mengingat. Laki-laki itu tersenyum tipis. "Wahyu, anak buah Bang Rendra dulu." Nama itu menghantam Andre seperti palu godam. Bang Rendra, bos besar yang dulu menguasai terminal-terminal di Jakarta. Seseorang yang pernah menjadi rival sekaligus pelindung di masa lalunya. Tapi Rendra sudah mati 5 tahun lalu, tewas dalam perang preman besar yang membuat Andre memilih menghilang. "Gue kira lo juga udah mati," jawab Andre pelan namun tajam. Wahyu tertawa kecil, suara yang lebih mirip desisan. "Sayangnya belum, dan sekarang gue punya urusan sama lo." Tanpa basa-basi, Wahyu meletakkan foto lusuh di atas kap bas yang sedang Andre perbaiki. Foto Andre, bertahun-tahun lalu, sedang memukul seseorang sampai tak sadarkan diri. Luka lama yang sudah ia benamkan tiba-tiba terbuka kembali. "Bayu bayar gue buat beresin lo. Tapi gue datang bukan cuma soal duit," ucap Wahyu sambil menatap tajam. "Gue datang karena gue yakin lo masih preman. Masih sama kayak dulu. Dan gue mau lihat, apakah raja terminal ini masih hidup atau cuma mekanik kacangan." Andre meraih foto itu dan meremasnya, rahangnya menegang. Ia mencoba meredam amarah yang mulai merangkak naik. "Gue udah selesai sama dunia itu." Suaranya rendah namun stabil, tapi Wahyu hanya tersenyum sinis. "Kalau lo beneran selesai, lo nggak bakal diburu. Nggak bakal diawasi. Nggak bakal jadi target." Ia mendekat, suaranya lebih pelan, hampir seperti bisikan iblis. "Lo nggak bisa kabur dari masa lalu lo, Andre. Dan gue cuma datang buat ngingetin." Beberapa sopir mengintip dari jauh, ketakutan terlihat jelas di wajah mereka. Bagi mereka, sosok Wahyu bukan nama sembarangan. Andre merasa terpojok bukan karena ancaman Wahyu, tetapi karena tatapan orang-orang yang mulai meragukan dirinya. Terminal ini mulai melihatnya bukan lagi sebagai Andre si mekanik, melainkan Andre si preman lama yang bangkit dari kubur. Sesuatu yang selama ini ia hindari, perlahan menjadi nyata. Wahyu kemudian melangkah mundur, namun matanya tetap mengunci Andre seperti predator yang menandai mangsa. "Gue bakal balik, dan saat gue balik, jangan berharap bisa tetap hidup sebagai mekanik bas." Ia berbalik dan menghilang di antara deretan bas, meninggalkan Andre dengan napas berat dan tangan yang masih gemetar oleh kemarahan yang hampir meledak. Ketika terminal kembali ramai, Andre justru merasa terasing. Ia berdiri sendirian, menatap foto yang kini ringsek di tangannya. Ia telah mencoba menjadi orang baru, menjauhi kekerasan, menjalani hidup sederhana, tapi dunia lamanya tidak pernah benar-benar pergi. Ia merasa seperti seseorang yang sedang berdiri di dua jalan, jalan damai yang ia perjuangkan, dan jalan gelap yang terus memanggilnya kembali. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Andre merasa takut. Takut bukan pada Wahyu, tetapi pada dirinya sendiri. Setelah kepergian Wahyu, Andre mencoba kembali bekerja, namun tangannya tidak bisa berhenti bergetar. Setiap baut yang ia putar, setiap suara mesin yang ia dengar, seolah hanya memperbesar gema suara masa lalunya. Ia menunduk dan menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi tatapan para sopir yang mengawasinya dari jauh justru membuat dadanya semakin sesak. Mereka tak lagi melihatnya sebagai Andre yang memperbaiki bas mereka setiap hari, mereka melihat ancaman yang bisa memicu perang baru di terminal. Andre membenci itu. Ia membenci bagaimana sebuah masa lalu yang ia kubur dalam-dalam bisa kembali mencengkram hidupnya dengan mudah. Menjelang siang, Rico, kernet muda yang selalu ceria, mendekat dengan wajah tegang. "Bang, bener itu orang tadi. Yang dari kelompoknya Rendra," suaranya serak, penuh ketakutan. Andre menatapnya, mencoba menjaga ketenangan. "Iya, kok, tapi lo nggak usah takut. Gue yang beresin." Namun kalimat itu tak membuat wajah Rico membaik sedikit pun. "Bang, gue cuma mau bilang, kalau lo balik jadi Andre yang dulu, terminal ini pasti kebakar lagi." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada ancaman Wahyu. Andre tidak mengusirnya, ia hanya terdiam, menerima ucapan itu seperti tamparan keras pada harga dirinya. Andre meninggalkan bengkel untuk mengambil udara. Langkahnya membawanya ke sudut terminal yang dulu selalu menjadi tempat ia merenung, sebuah ruangan kecil bekas pos keamanan yang sudah lama tak dipakai. Dindingnya masih penuh coretan nama geng, termasuk nama Andre, yang tertulis besar. Ia menyentuh tulisan itu perlahan,
seperti menyentuh hantu masa lalunya sendiri. "Gue udah berubah," bisiknya. Namun suara itu terdengar lemah, bahkan bagi dirinya sendiri. Ia mulai bertanya-tanya, apakah perubahan itu benar-benar nyata, atau hanya sesuatu yang ia paksa untuk dipercayai. Suara derap langkah mendekat membuat Andre spontan menoleh. 3 pria bayaran, yang jelas bukan warga terminal, berdiri di depan pintu pos. Mereka bukan Wahyu, tapi aura mereka sama, dingin, terlatih, dan mematikan. "Andre," salah satu dari mereka memanggil, suaranya berat. "Bos kami mau ketemu lo malam ini. Jangan bikin kami nyari lo lagi." Mereka tidak menunggu jawaban, hanya meninggalkan tatapan tajam yang memberi pesan jelas, tidak ada pilihan bagi Andre selain datang. Andre mengepalkan tangan, menahan dorongan lamanya untuk menghajar mereka di tempat. Ia sadar, jika ia menyentuh mereka, perang besar akan langsung pecah, dan terminal ini akan kembali menjadi arena kekacauan. Ia memukul tiang pos dengan keras, rasa frustrasi menyalakan api yang ia tahan bertahun-tahun. Dunia lamanya memaksanya kembali, menggiringnya ke sudut tanpa jalan keluar, dan ia tak bisa berbuat apa-apa, kecuali menghadapi semuanya sendirian. Tak lama kemudian Burani datang, membawa kopi panas yang aromanya memenuhi ruangan kecil itu. "Dre, muka kamu pucat. Sini dulu." Andre mengambil kopi itu, tapi tangannya masih bergetar samar. Burani memperhatikannya dengan mata seorang ibu yang tahu anaknya sedang terluka. "Kalau mereka datang lagi, jangan hadapi sendiri," ucapnya lembut. Andre menunduk. "Bu, gue nggak punya siapa-siapa." Burani menggeleng. "Kamu pikir terminal ini cuma nonton? Banyak yang masih peduli sama kamu, Dre, cuma mereka takut." Di luar, suara klakson bas bersahutan. Terminal kembali bergerak seperti biasa. Tapi di dalam kepala Andre, semuanya kacau. Ia tahu malam nanti akan menentukan banyak hal, apakah ia akan tetap menjadi Andre si mekanik, atau kembali menjadi Andre si raja jalanan yang ditakuti. Dua identitas itu bertabrakan, menariknya ke arah yang berlawanan hingga hampir membuatnya hancur. Saat senja turun, Andre berdiri di tengah terminal, memandang keramaian dengan tatapan kosong. Ia melihat sopir-sopir yang khawatir, kernet-kernet yang cemas, dan pedagang-pedagang yang pura-pura tidak peduli. Ia tahu, mereka semua menunggu apa yang akan terjadi. Menunggu apakah Andre akan menjadi penyelamat terminal ini, atau sumber kehancurannya. Dan ketika malam akhirnya mendekat, sesuatu di dalam diri Andre perlahan menyala. Bukan emosi, bukan ketakutan, tapi amarah lama yang selama ini ia paksa tidur. Malam turun perlahan di terminal Kampung Rambutan, membawa hawa dingin yang menyesakkan dada. Lampu-lampu jalan berkelip redup, sebagian padam, seakan tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Andre melangkah keluar dari bengkelnya dengan langkah berat, membawa beban yang tak terlihat. Ia sudah memutuskan untuk memenuhi panggilan itu, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, jika ia lari, terminal ini akan menjadi korban. Dan ia tak akan membiarkan rumah keduanya hancur hanya karena masa lalu yang mengejarnya. Setibanya di area parkir belakang, tempat yang terkenal angker pada malam hari, Andre melihat 4 mobil hitam berderet rapi. Dari dalamnya keluar beberapa pria kekar yang jelas bukan preman lokal. Mata mereka tajam, langkah mereka teratur, bertarung adalah pekerjaan mereka, bukan sekadar gaya hidup. Saat Andre mendekat, mereka membuat barisan membuka jalan, seolah menyambut musuh yang layak dihormati. Dan di tengah mereka, berdirilah Wahyu, dengan senyum tipis yang membuat bulu kuduk Andre meremang. "Gue tahu lo bakal datang," ucap Wahyu santai, seolah ini pertemuan lama antara dua sahabat. Andre tidak membalas senyum itu. Ia berdiri tegak, menatap Wahyu dengan mata penuh waspada. "Lo mau apa?" Suaranya datar, namun dingin seperti baja. Wahyu melangkah mendekat, menepuk-nepuk bahu Andre seperti sedang menyentuh hewan liar. "Gue cuma mau satu hal, buktiin ke semua orang bahwa lo bukan lagi raja di sini. Bayu cuma permulaan. Gue yang mau ngambil alih terminal ini, Dre. Dan lo harus minggir." Kata-kata itu menyalakan bara kecil di dada Andre. Ia tertawa pendek, namun suaranya dipenuhi amarah. "Lo pikir gue bakal kasih terminal ini ke tangan lo? Lo nggak ngerti apa-apa tentang tempat ini." Wahyu mendekat lebih jauh, berbisik di telinganya, "Justru karena gue ngerti, makanya gue datang. Terminal ini butuh sosok kuat, dan bukan lo, yang sekarang cuma mekanik lemah yang pura-pura berubah."
Kalimat itu menusuk lebih dalam dari pisau. Andre mengepalkan tangan, tapi ia tahu memulai pertarungan sekarang akan membuat lebih banyak nyawa terancam. Wahyu memberi isyarat, dan dua pria mendekat sambil membawa seseorang yang tubuhnya sudah babak belur. Andre membelalakan mata ketika melihat siapa itu, Rico, kernet muda yang selalu ceria dan polos. Wajahnya memar, bibirnya pecah, dan kedua tangannya diikat. "Bang Andre," suaranya serak, nyaris tak terdengar. Andre merasakan darahnya naik ke kepala, kemarahannya melonjak tanpa bisa dikendalikan. "Lepasin dia," bentaknya. Wahyu tersenyum puas, seperti predator yang berhasil memojokkan mangsanya. "Kalau lo mau dia selamat, lo ikut aturan gue." Di tengah kegelapan itu, Andre merasakan dirinya ditarik kembali ke masa saat ia masih menjadi raja terminal, saat ia memimpin dengan kekerasan, ketakutan, dan darah. Suara-suara itu kembali memanggilnya, tapi kali ini, ia bukan hanya melindungi dirinya. Ia melindungi orang-orang yang percaya padanya diam-diam. Terminal ini bukan lagi wilayah kekuasaannya, tapi rumahnya. Dan orang-orang seperti Rico adalah keluarganya. Dengan napas berat dan mata yang mulai berkilat, Andre melangkah maju. "Lo mau bukti?" Suaranya berubah, lebih dalam, lebih gelap, seperti suara lama yang bangkit dari kubur. "Baik, gue kasih lo bukti." Para pria di sekitar Wahyu mulai waspada, memahami perubahan aura yang tiba-tiba mengalir dari Andre. Bukan aura mekanik biasa, bukan orang lemah yang bisa ditindas. Itu adalah aura Raja Lama, aura pemimpin yang pernah ditakuti seluruh terminal. Dan malam itu, perlahan tapi pasti, dunia gelapnya mulai kembali membuka mata. Kesunyian di area parkir belakang terasa seperti perangkap yang siap meletus kapan saja. Semua pria bayaran Wahyu berdiri tegang, seolah merasakan perubahan di dalam diri Andre. Dari tatapan matanya saja mereka tahu, mekanik yang mereka remehkan itu sudah tidak ada. Yang berdiri di depan mereka sekarang adalah sosok yang dulu membuat banyak orang gemetar hanya dengan langkah kakinya. Andre menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, mencoba menjaga bara yang berkobar agar tidak langsung meledak. Namun rasa marahnya sudah terlalu besar untuk dipadamkan. Wahyu memperhatikan perubahan itu dengan senyum kecil yang penuh kepuasan sekaligus kewaspadaan. "Nah, gitu dong, Dre. Yang gue cari itu bukan mekanik pengecut. Gue mau lihat Raja Lamanya." Andre mendengus, tatapannya tajam menyayat. "Lo salah besar kalau lo pikir gue balik karena lo." Ia melirik sekilas pada Rico yang tubuhnya lemas dibelenggu. "Gue balik demi mereka, bukan demi ego lo." Kalimat itu membuat senyum Wahyu memudar. Ia sadar Andre tidak lagi bermain dalam aturan yang ia buat, Andre sedang menapaki jalannya sendiri. Andre melangkah maju perlahan. Setiap langkahnya membuat para pria bayaran itu tersentak, beberapa bahkan mundur tanpa sadar. Wahyu mengangkat tangan, memberi tanda agar mereka tetap di posisi. Namun bahkan ia sendiri tampak mulai gelisah. Andre berhenti tepat di tengah lingkaran mereka. "Kalau lo sentuh satu orang lagi di terminal ini, gue nggak cuma jatuhin lo." Andre menatap Wahyu tanpa berkedip. "Gue habisin lo." Kata-kata itu keluar pelan, namun terasa seperti ledakan yang menghantam dada semua orang yang mendengarnya. Pria paling besar di belakang Wahyu maju, mencoba menunjukkan bahwa mereka bukan pengecut. "Nggak usah banyak omong lu, Bang." Ia mencoba menyerang lebih dulu, namun Andre bereaksi seperti kilat. Satu gerakan singkat, siku menghantam rahang, disusul hentakan lutut, terdengar suara tulang retak. Pria itu tumbang seketika, mengerang kesakitan. Keheningan menyelimuti seluruh tempat. Untuk pertama kalinya, mereka melihat sendiri legenda yang selama ini hanya jadi cerita, Andre yang dulu. Andre sang singa terminal. Wahyu sempat terbelalak, lalu menutup kekagetannya dengan senyum tipis. "Akhirnya, lo keluar juga." Tapi kini ada ketakutan kecil yang tak bisa ia sembunyikan. Andre tidak membalas. Ia hanya berdiri di sana, napasnya berat, tubuhnya tegang, matanya menyala seperti bara. Dua pria bayaran lain mencoba menyerang berbarengan, namun Andre menghindar dengan gerakan refleks yang nyaris tidak terlihat. Satu pukulan telak mengenai perut, satu lagi menghantam leher. Dua tubuh kembali jatuh, menggeliat di tanah. Andre menatap Wahyu lagi. "Gue nggak mau perang, tapi lo yang maksa." Wahyu tahu, pada titik ini, melawan Andre secara fisik sama saja bunuh diri. Tapi gengsi dan ambisi mencegahnya mundur. "Ini baru pemanasan, Dre. Gue belum mulai." Ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mundur.
Malam itu, ia tidak berniat menyelesaikan semuanya, ia hanya menguji seberapa besar kekuatan Andre yang masih tersisa. Dan jawaban yang ia dapatkan, membuatnya harus mengubah strategi. Wahyu mendekat ke arah Riko yang masih terikat. Ia menendang kursi di belakang anak itu hingga posisinya miring. Lo bisa bawa dia pulang. Anggap ini, hadiah pemanasan. Ia berkata sambil berjalan mundur menuju mobil. Namun sebelum masuk ke dalam, ia menatap Andre tajam. Tapi ingat, gue nggak datang sendirian, dan yang gue bawa selanjutnya, bukan anak buah biasa. Kalimat itu seperti tanda ancaman perang. Ketika mobil-mobil itu pergi, Andre langsung berlari ke arah Riko dan membuka ikatannya. Riko masih bisa berdiri, meski dengan tubuh gemetar. Bang, terima kasih, suaranya serak, hampir tidak terdengar. Andre memegang bahunya pelan, tapi matanya masih berkobar marah. Mulai malam ini, lo jangan kemana-mana tanpa gue tahu. Riko mengangguk lemah. Saat Andre memandang ke arah jalan gelap yang baru saja dilewati mobil-mobil Wahyu, ia sadar satu hal. Perang ini tidak mungkin ia hindari. Dan dirinya, telah kembali ke dunia yang sudah lama ia tinggalkan. Pagi itu, seluruh terminal Kampung Rambutan seperti terbangun dengan bisikan gelisah yang sama. Para sopir berbicara setengah berbisik, para kernet saling bertukar pandang dengan wajah tegang, sementara pedagang memandang Andre dengan tatapan campuran antara hormat dan takut. Dalam satu malam, kabar tentang bagaimana Andre menghabisi 3 pria bayaran Wahyu menyebar lebih cepat dari bau solar di udara. Terminal ini seperti makhluk hidup, ia menyerap cerita, memperbesar, lalu menghembuskannya kembali pada setiap sudut. Dan kini, terminal sedang membicarakan satu nama, Andre. Andre datang dengan langkah berat, membawa Riko di sisinya. Luka-luka di wajah Riko membuat banyak orang terdiam, dan ketegangan yang selama ini hanya menggantung di udara kini berubah menjadi ketakutan nyata. Beberapa sopir tua bahkan menunduk ketika Andre lewat, bukan karena menghormati, tetapi karena mengenang sosok yang dulu pernah menguasai terminal ini dengan tangan besi. Andre bisa merasakan tatapan itu menembus punggungnya, membuat dadanya semakin terasa berat. Semua ini bukan yang ia inginkan. Sesampainya di bengkel, Andre menghela napas panjang. Belum sempat ia mengangkat peralatan, Pak Ranu, sopir paling senior di terminal, datang dengan wajah serius. Dre, gue dengar apa yang terjadi. Suaranya berat. Andre menatapnya, menunggu. Terminal ini butuh lo. Kalimat itu membuat Andre terdiam. Bukan karena lo preman, tapi karena lo satu-satunya yang bisa ngelawan orang luar yang mau ngambil tempat ini. Andre memalingkan wajah. Gue gak mau perang lagi, Pak. Tapi Pak Ranu menatapnya tegas. Kadang, bukan kita yang milih perang, tapi perang yang milih kita. Ucapan itu membuat Andre terdiam lama. Ia tahu Pak Ranu benar. Namun hati kecilnya masih memberontak, ingin tetap menjadi mekanik biasa, ingin tetap bertahan menjadi manusia baru. Sayangnya, dunia lama tidak mengenal kata damai. Ketika ia menatap ke arah pintu bengkel, Andre melihat 2 pemuda kernet berdiri, wajah mereka penuh harapan sekaligus ketakutan. Mereka menunggu jawaban, bukan dari mulut Andre, tapi dari sikapnya. Apakah ia akan berdiri melindungi mereka, atau menyerahkan terminal ini kepada pria seperti Wahyu? Ketika Andre hendak bicara, tiba-tiba suara sirene kecil terdengar di ujung terminal. Beberapa orang berlari ke arah sana. Andre mengikuti mereka dan menemukan satu bus terbalik sebagian, bannya digembosi, kaca depannya dihancurkan. Di atas kap bus, ada tulisan besar yang dicat merah, ini baru PEMULAIAN. Semua orang membeku. Andre merasakan darahnya mendidih. Ia tahu ini bukan ulah preman kecil, ini tanda perang, tanda bahwa Wahyu dan kelompoknya sudah mulai bergerak. Riko gemetar. Bang, kalau kita diem aja, mereka bakal nguasain semuanya. Andre mengepalkan tangan. Seluruh terminal memandangnya dengan tatapan memohon. Mereka bukan hanya takut, mereka butuh pemimpin. Butuh seseorang yang berdiri di barisan depan. Dan satu-satunya nama yang mereka percayai, meski mereka sendiri takut menyebutkannya, hanya satu, Andre, mantan raja terminal. Akhirnya Andre mengambil langkah maju, berdiri di depan masa kecil yang berkumpul. Dengerin gue, suaranya menggema, tegas dan bulat. Semua mata tertuju padanya. Kalau mereka pikir bisa ngambil terminal ini, berarti mereka nggak kenal siapa kita. Suara Andre perlahan berubah lebih dalam, lebih kuat, lebih lamanya.
Gue bakal lawan mereka, tapi gue gak bisa sendirian. Ia menatap wajah-wajah yang mulai menyala berani. Kalau terminal ini mau selamat, kita harus berdiri bareng. Suara dari luar semakin jelas terdengar, langkah kaki berat yang menembus malam, berpadu dengan desiran angin yang membuat daun-daun bergesekan keras. Ahmad menatap Raja Terminal, dan di mata mereka berdua tergambar ketegangan yang sulit diuraikan. "Siapa mereka?" tanya Ahmad pelan, menahan napas. Raja Terminal menunduk, bibirnya bergerak tanpa suara, lalu akhirnya berucap, "Orang-orang yang dulu kita percayai, sekarang mereka menjadi ancaman terbesar kita." Kata-kata itu membuat Ahmad membeku, menyadari bahwa perang kali ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga pengkhianatan dari orang terdekat. Raja Terminal melangkah ke arah meja, mengambil beberapa dokumen dan peta yang terhampar. "Lihat ini," katanya sambil menunjuk jalur terminal dan beberapa lokasi strategis. "Mereka sudah tahu kelemahan kita, cara kita bergerak, bahkan rutinitas kita sehari-hari. Ini bukan kebetulan." Ahmad menelan ludah, menyadari bahwa setiap detik yang terbuang bisa menjadi kesempatan bagi musuh untuk menghancurkan mereka. Ada rasa cemas yang menekan dada, bercampur dengan kemarahan yang mulai muncul. Ahmad mencoba mengingat semua orang yang selama ini ia percayai di terminal. Ada kernet, sopir, bahkan beberapa pedagang yang sering membantu Andre. Apakah ini berarti mereka semua bisa jadi musuh? Gumam Ahmad. Raja Terminal mengangguk perlahan. "Tidak semua, tapi cukup satu yang salah, dan kita bisa jatuh." Kata-kata itu menegaskan satu hal, malam ini, semua langkah harus diperhitungkan dengan tepat. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari arah jendela bengkel. Ahmad menegang, matanya mengikuti gerakan bayangan di luar. Raja Terminal bergerak cepat, menarik Ahmad ke sisi gelap ruangan. "Mereka mencari kita," ucapnya singkat. Lampu bengkel yang remang membuat siluet mereka terlihat seperti bayangan raksasa yang menyelinap di kegelapan. Napas Ahmad tertahan, detik demi detik terasa seperti menit yang tidak berujung. Sosok yang muncul di luar jendela adalah seseorang yang mereka kenal, salah satu anak buah lama Raja Terminal, namun wajahnya kini menatap dingin. "Bang, Andre," ucapnya dengan nada yang tidak ramah. "Mereka bilang lo nggak bisa dipercaya lagi. Mereka mau kita ikut atau mati." Ahmad dan Raja Terminal saling menatap. Pengkhianatan ini sudah dekat, lebih dekat dari yang mereka perkirakan. Segera, mereka harus memutuskan siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang harus dihadapi. Raja Terminal menepuk bahu Ahmad. "Kita harus bergerak sebelum mereka mengambil inisiatif. Kita tidak bisa menunggu." Ahmad mengangguk, menahan perasaan marah dan kecewa. Ia menyadari bahwa malam ini bukan hanya tentang melawan musuh dari luar, tapi juga tentang menghadapi bayang-bayang pengkhianatan yang membayangi setiap langkah mereka. Keduanya mulai menyiapkan strategi, menentukan titik aman dan jalur pelarian. Saat mereka keluar dari bengkel, terminal terlihat sepi, terlalu sunyi untuk malam seperti ini. Setiap langkah terasa berat, penuh waspada. Raja Terminal menunduk, menatap ke arah jalan yang gelap. "Ini baru permulaan," bisiknya. "Dan jika kita salah langkah, kita akan kehilangan segalanya." Ahmad menggenggam tangan Raja Terminal, merasakan ketegangan yang sama. Ini bukan lagi sekadar pertempuran fisik, ini perang psikologis, perang kepercayaan, dan perang untuk mempertahankan hidup. Di kejauhan, lampu-lampu bas tampak berkelip, bayangan para preman yang loyal pada musuh mulai muncul satu persatu. Andre, meski belum terlihat, terasa seperti berada di garis depan dalam bayangan, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Malam itu, terminal Kampung Rambutan menjadi arena yang menakutkan, bukan hanya karena kekuatan fisik yang siap meledak, tapi karena rasa takut akan pengkhianatan yang bisa datang dari mana saja, kapan saja. Malam itu terminal terasa seperti medan perang yang tegang. Lampu-lampu redup berkelip seolah memberi isyarat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Andre muncul di tengah gang, matanya menyala seperti bara api yang siap meledak. Ahmad dan Raja Terminal sudah berada di sisi strategis, memantau setiap gerakan. Setiap langkah yang mereka ambil terasa berat, tapi mereka tahu, malam ini adalah titik awal untuk menunjukkan siapa yang benar-benar berkuasa di terminal Kampung Rambutan. Dari ujung jalan, terdengar suara langkah dan bisik-bisik. Para preman musuh mulai muncul, berjumlah lebih dari yang Andre perkirakan. Wahyu berada di depan, menatap Andre dengan senyum sinis. "Selamat datang, Bang Mekanik, atau Raja Lama."
Kita lihat siapa yang lebih kuat malam ini. Andre menatap balik, matanya memerah, adrenalin dan kemarahan bercampur menjadi satu. Kalian salah jika pikir malam ini gampang buat kalian, jawabnya, suara berat dan dingin. Serangan pertama datang tiba-tiba. Dua preman melompat dari sisi gang, mencoba menyerang Andre dari arah yang tak terduga. Refleksnya masih tajam, satu tendangan kerahang, satu pukulan lutut menghantam perut lawan. Mereka terjungkal ke tanah, mengerang kesakitan. Suara benturan itu membangunkan kesunyian malam, mengundang preman lain untuk maju. Andre kini bukan lagi mekanik biasa, ia singa yang dilepas dari kandangnya, dan setiap gerakan menunjukkan pengalaman bertahun-tahun di dunia gelap. Di sisi lain, Ahmad dan Raja Terminal menghadapi preman yang lain. Raja Terminal menggerakkan tubuhnya lincah, memanfaatkan setiap celah untuk memukul dan menendang. Ahmad, meski bukan petarung sekuat Andre, menggunakan ketelitian dan pengetahuan rute terminal untuk menjebak lawan. Mereka saling melindungi, menyerang dengan strategi yang sudah dipikirkan sebelumnya. Terminal yang dulu penuh ketakutan kini menjadi arena perlawanan terencana. Wahyu berteriak memerintahkan anak buahnya menyerang secara bersamaan. Andre menatapnya dingin, lalu meledak ke arah barisan musuh dengan amarah yang sudah lama tertahan. Setiap pukulan dan tendangan mematikan, memaksa lawan mundur atau terjatuh. Para sopir dan kernet yang melihat dari jauh menahan napas. Mereka tahu, legenda Andre memang nyata, dan sekarang hidup kembali di depan mata mereka. Salah satu preman mencoba menyerang Rico, yang diam-diam ikut membantu Andre. Tanpa pikir panjang, Andre melempar batu kecil, mengenai kepala preman itu. Rico berhasil melarikan diri, tapi Andre tahu musuh akan membalas. Dengan cepat, ia menendang satu preman ke dinding, lalu menarik Ahmad mundur ke sisi aman terminal. Pertempuran ini bukan lagi pertarungan biasa, ini tentang bertahan hidup, melindungi orang-orang yang lemah, dan menunjukkan siapa raja sebenarnya. Wahyu melihat anak buahnya jatuh satu persatu, kemarahannya mulai terlihat. Gila, ini tidak mungkin, teriaknya, mencoba menenangkan mereka. Tapi setiap serangan balasan Andre dan pasukannya semakin membingungkan musuh. Terminal menjadi medan kekacauan, percikan api dari pecahan kaca, suara benturan logam, dan teriakan membuat malam itu seolah berubah menjadi neraka kecil. Akhirnya, Andre berdiri di tengah gang, napasnya berat, tubuhnya penuh luka kecil. Di sekelilingnya, preman musuh yang masih hidup tampak terdiam, sadar bahwa mereka sudah kalah di pertempuran pertama. Wahyu menatap Andre dengan kemarahan yang membara, lalu melangkah mundur, menghilang ke arah mobilnya. Andre menatap ke arah jalan kosong yang baru saja dilewati musuhnya. Pertempuran pertama menang, tapi perang sesungguhnya baru saja dimulai. Terminal ini masih menunggu, dan malam berikutnya bisa menjadi jauh lebih berbahaya. Kemenangan di pertempuran pertama belum memberi Andre ketenangan. Terminal Kampung Rambutan masih bergetar oleh ketakutan dan kekacauan yang ditinggalkan malam itu. Andre berdiri di depan bengkel, memandangi tumpukan pecahan kaca dan bekas darah yang menempel di lantai. Napasnya masih berat, tapi matanya menatap tajam ke arah jalan yang baru dilewati Wahyu. Ia tahu kemenangan ini hanyalah jeda sementara, musuhnya belum selesai, dan strategi mereka akan jauh lebih berbahaya di malam berikutnya. Sementara itu, di dalam bengkel, Raja Terminal membuka beberapa kotak kayu tua yang selama ini ia simpan tersembunyi. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen kuno, foto-foto lama, dan peta-peta terminal yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Raja Terminal menatap Ahmad dengan wajah serius. Ini bukan sekadar perang biasa, katanya. Ada sesuatu yang lebih besar dari Bayu dan Wahyu. Sesuatu yang bisa menghancurkan terminal ini kalau kita salah langkah. Ahmad menelan ludah, menyadari bahwa konflik mereka jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Andre mendekat, matanya menyapu setiap dokumen di atas meja. Ia menemukan catatan-catatan lama yang ditulis Raja Terminal, mengenai pengkhianatan, aliansi gelap, bahkan rencana rahasia yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Ada nama-nama yang muncul berulang, termasuk beberapa orang yang selama ini ia anggap sekutu. Rasanya seperti sebuah bom waktu yang siap meledak, membuka luka lama dan mengancam keselamatan banyak orang. Jadi itu sebabnya mereka bisa bergerak begitu cepat kemarin malam, gumam Andre, menatap tajam pada dokumen yang menunjukkan posisi strategis dan jalur rahasia terminal. Ia menyadari bahwa selama ini musuhnya selalu selangkah lebih maju karena memiliki informasi yang mereka sembunyikan. Raja Terminal menunduk, terlihat bersalah.
Aku berharap ini tidak akan terjadi, tapi kadang kita harus menghadapi bayangan masa lalu untuk melindungi masa depan. Di luar bengkel, suara langkah kaki terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Andre dan Ahmad langsung bersiap. Dari kegelapan muncul sosok yang tidak mereka kenal, tapi aura kekuatannya jelas terasa. Orang itu membawa tas besar, penuh dengan senjata dan dokumen yang tampaknya terkait dengan rencana Wahyu. Andre segera menyadari bahwa musuh mereka kini telah menggunakan mata-mata, dan bukan sembarang mata-mata, orang ini jelas profesional, dilatih untuk mencari dan menghancurkan. Raja Terminal menatap Andre, wajahnya tegang. Kalau ini sampai jatuh ke tangan mereka, semua yang kita bangun akan hancur, katanya. Andre menatap dokumen yang terbuka di meja. Ia tahu keputusan yang akan diambil malam ini menentukan nasib terminal dan semua orang yang ia sayangi. Tidak ada lagi jalan aman, semua harus dihadapi secara langsung, atau mereka akan kalah tanpa perlawanan. Dengan napas berat, Andre memutuskan langkah berikutnya. Ia memanggil beberapa kernet yang loyal dan sopir-sopir yang bisa dipercaya, menjelaskan situasi dengan singkat tapi jelas. Mereka harus bergerak malam ini, mengamankan jalur, dan menyiapkan jebakan untuk mata-mata itu sebelum Wahyu benar-benar mengambil alih terminal. Semua orang mengangguk. Ketegangan di udara terasa begitu nyata hingga setiap detik menjadi penting. Saat malam menyelimuti terminal, Andre berdiri di pintu bengkel, menatap bayangan yang mulai bergerak dari kejauhan. Ia merasakan adrenalin memuncak, tapi juga beban yang sangat berat. Perang kali ini bukan sekadar soal kekuatan fisik, ini tentang kecerdasan, keberanian, dan kemampuan membaca pengkhianatan. Dan satu hal yang jelas, di balik bayangan malam ini, rahasia yang selama ini tersembunyi akan menentukan siapa yang akan bertahan, dan siapa yang akan hancur. Gelap malam menutupi terminal Kampung Rambutan, namun bayangan yang bergerak cepat membuat setiap sudut terasa hidup. Andre berdiri di atap bengkel, matanya menelusuri jalan-jalan kecil dan gang-gang sempit. Ia tahu musuh tidak hanya menunggu di satu titik, mereka sudah menyebar, mengintai, dan siap menyerang setiap saat. Napasnya berat, tetapi matanya tetap fokus, ini bukan sekadar perang fisik, tapi juga pertarungan strategi yang menentukan nasib terminal. Di bawah, Ahmad memimpin kelompok kecil kernet dan sopir loyal, membagi tugas dan mempersiapkan jebakan. Setiap gerakan mereka diperhitungkan dengan teliti, beberapa memantau jalan masuk, beberapa menjaga pintu keluar, sementara lainnya mengintai sudut-sudut gelap terminal. Suara bisik dan instruksi tersebar cepat, tapi ketegangan tetap terasa menekan. Semua orang sadar bahwa satu kesalahan bisa berakibat fatal. Tiba-tiba terdengar suara gesekan logam dan langkah yang tidak teratur dari arah gudang belakang. Andre segera melompat turun, membawa Rico bersamanya. Di sana, 3 orang bayangan muncul dari kegelapan, mata-mata Wahyu, membawa tas besar yang pasti berisi dokumen dan senjata. Andre menyadari mereka profesional, gerakannya cepat, penuh perhitungan. Dengan satu isyarat, ia dan Ahmad menyerang. Pertempuran pun dimulai. Serangan pertama Andre mematikan. Satu tendangan menghantam perut lawan, 2 pukulan cepat menundukkan yang lain. Namun musuh tidak kalah mudah, mereka merespons dengan brutal, melemparkan benda keras dan mencoba mengikat Andre dan Ahmad. Ahmad dengan cepat menggunakan jebakan yang telah disiapkan, menutup gang sempit dan membuat satu lawan terjebak. Bayangan lain pun kesulitan bergerak, memberi Andre sedikit keuntungan untuk menahan serangan. Di sisi lain terminal, Wahyu muncul dengan kendaraan hitam besar, menatap Andre dari kejauhan. Ia tahu bahwa mata-mata yang dikirimnya seharusnya bisa membuka jalan bagi serangan utama, tapi perlawanan Andre membuat rencananya terhambat. Kali ini lo bakal bayar mahal, gumam Wahyu, matanya menyala penuh kemarahan. Ia menepuk setir, memberi sinyal kepada preman lain untuk maju, dan suara mesin kendaraan terdengar seperti ancaman yang mendekat. Andre dan Ahmad berlari ke arah titik strategis yang sudah mereka persiapkan. Mereka memimpin kelompok mereka menutup jalan, menggunakan jebakan dan taktik gerilya untuk melemahkan musuh. Percikan api dari pecahan kaca dan suara benturan logam memenuhi malam. Setiap serangan terasa hidup, setiap pukulan terasa menentukan. Para sopir dan kernet yang ikut membantu berjuang dengan gigih, meski takut, mereka tahu bahwa keberanian mereka malam ini bisa menyelamatkan terminal. Saat pertempuran memuncak, Andre menyadari sesuatu. Wahyu tidak datang sendirian. Di antara bayangan gelap,
terlihat beberapa figur yang tidak dikenal, pria dan wanita dengan senjata lengkap, wajah mereka tertutup, bergerak terkoordinasi seperti tentara bayangan. Andre tahu, perang kali ini bukan hanya tentang mengambil alih terminal, ini tentang menghancurkan setiap peluang bagi Andre dan Raja Terminal untuk bertahan. Di ujung malam, ketika debu pertempuran mulai mengendap dan teriakan mulai mereda, Andre berdiri di tengah gang dengan napas berat. Banyak lawan terkapar, beberapa kabur, namun ancaman masih ada. Terminal kembali sepi, tapi ketegangan tidak hilang. Andre menatap ke arah jalan gelap, menyadari satu hal, malam ini mereka menang dalam pertempuran, tapi perang sesungguhnya, yang bisa menghancurkan semua yang mereka sayangi, baru akan dimulai esok hari. Fajar mulai menembus langit terminal Kampung Rambutan, namun udara masih tebal dengan sisa ketegangan malam sebelumnya. Andre berdiri di tengah gang utama, menatap ke arah jalan-jalan yang kini sepi. Tubuhnya lecet, napasnya berat, namun matanya tetap menyala dengan tekad yang sama seperti awal malam. Hari ini adalah titik akhir, pertarungan terakhir yang akan menentukan nasib terminal dan semua orang. Yang ia sayangi, Wahyu muncul dari bayangan gelap, kali ini sendirian. Matanya menyala marah, tapi terlihat sedikit ragu. Ia membawa dokumen rahasia yang selama ini menjadi senjata utama rencananya, rencana untuk menguasai terminal melalui pengkhianatan dan intimidasi. Andre menatap dokumen itu, lalu menatap Wahyu. Ini sudah selesai, Wahyu. Semua rencanamu berakhir di sini, katanya, suaranya dingin dan tegas. Wahyu tertawa sinis, namun tidak lagi sepercaya malam-malam sebelumnya. Lo pikir cuma dengan satu malam, lo bisa hentikan gue? Gue udah siap dengan segalanya. Tapi lo memang raja yang tangguh. Gue akui itu. Ia melempar dokumen ke udara, dan Andre menangkapnya dengan cepat. Begitu dokumen itu terbuka, kebenaran tentang pengkhianatan beberapa orang terdekat terminal terungkap. Andre menelan ludah, menyadari bahwa perang ini bukan hanya fisik, tapi juga soal kepercayaan dan pengkhianatan. Pertarungan fisik akhirnya tak bisa ditunda. Andre dan Wahyu saling berhadapan, tubuh mereka bergerak cepat, setiap pukulan dan tendangan terasa menentukan. Raja Terminal dan Amat berdiri di sisi, siap membantu jika ada celah, tapi tahu bahwa ini adalah pertarungan pribadi yang harus dihadapi Andre sendiri. Suasana tegang, dan setiap gerakan mereka menjadi saksi bagaimana masa lalu dan masa kini bertabrakan. Wahyu mencoba menyerang dengan gerakan licik, tapi Andre sudah lebih waspada. Refleks dan pengalaman lamanya kembali muncul, tangan yang dulu menakuti terminal kini bergerak cepat dan presisi. Pukulan demi pukulan menghantam Wahyu, memaksa lawan mundur, sementara dokumen rahasia tetap aman di tangan Andre. Semua orang menyaksikan, terpesona dan takut sekaligus, melihat Raja Lama Terminal menunjukkan kekuatannya sekali lagi. Saat pertarungan mencapai puncaknya, Wahyu jatuh terkapar di tanah, napasnya terengah-engah. Andre menatapnya dengan mata yang tidak lagi dipenuhi amarah, tapi penuh keputusan. Terminal ini bukan milikmu, dan tidak akan pernah jatuh ke tangan orang seperti lo, kata Andre tegas. Wahyu mengangkat pandangan, akhirnya menyadari kekalahan dan berlutut, menerima bahwa ia kalah bukan hanya karena fisik, tapi karena Andre memiliki keberanian, kecerdikan, dan loyalitas orang-orang yang ia lindungi. Setelah Wahyu pergi, terminal perlahan kembali tenang. Para sopir, kernet, dan pedagang mulai keluar dari persembunyian mereka, memberi hormat dan berterima kasih. Andre berdiri di tengah gang, napasnya masih berat, tubuhnya penuh luka, tapi hatinya lega. Raja Terminal menepuk punggungnya, senyum bangga menghiasi wajahnya. Kau berhasil, Andre. Terminal ini aman karena lo berani menghadapi semuanya. Di bawah sinar matahari pagi, terminal Kampung Rambutan kembali hidup. Namun Andre tahu, kedamaian ini bukan karena kebaikan semata, tapi karena keberanian, pengorbanan, dan tekad yang tidak pernah pudar. Ia menatap Riko dan kernet-kernet lain, tersenyum tipis. Hari ini, bukan hanya terminal yang selamat, tapi juga nama Andre, mantan Raja Terminal yang kini menjadi pelindung sejati. Bayangan masa lalu tetap ada, tapi kini berubah menjadi kekuatan yang menjaga dan bukan menghancurkan.